Oke, sebelum video ini dimulai, gua tahu audiens gua tuh kebanyakan cowok. Apaan ini maksudnya nyerang kita? Emang kita kurang apa, ha? Enggak kok. Oke, sebagai maksudnya gua sebagai cewek juga bisa dong berpendapat. Tenang guys, gua sebisa mungkin tuh bukan nyinggung ya. Lebih ke gua tuh mau ceritain aja pengalaman gua sebagai cewek atau populasi yang menurut gua itu lebih menderita. Ya, gua tekenin lagi, menurut gua. Jadi, gua tahu mau kalian cewek atau cowok pasti ada kekurangannya masing-masing. Jadi, kalian di komen gak ada yang perang gender loh ya, awas aja. Oke, jadi gua mostly di sini mau ceritain pengalaman gua pas gua masih SMK. Ya, entah kenapa kebanyakan kejadian source itu mulainya pas SMK. Dan sekolah gua itu dia sistemnya kayak collab gitu loh guys. Jadi kayak ada SMK, SMA, SMP itu satu gedung. Jadi dulu tuh pas gue SMK, gue kan lagi bareng sama teman gue nih. Nah terus karena gue lapar, gue rasanya kayak pengen ke kantin aja beli jajan. Dan biasanya kan kalau teman-teman gue tuh ikut jajan juga kan bareng sama gue. Tapi kali ini mereka tuh lagi sibuk mabar. Jadi ya udah karena gue udah nggak tahan lapar, jadi gue langsung gas lah ke kantin. Nah, kantin gue itu ada dua. Yang satu kayak di pojok kanan gitu, dan yang satu lagi ada di kayak lorong gitulah. Atau ya dia tuh kayak sistemnya nyambung atau ke arah kantin SMA. Nah, pas gue lagi mau ngelewatin lorong itu, gue nyadar ada geng cowok di samping kiri dan kanan lagi pada nongkrong ya kan. Nah, ya udah, gue lewat nih ya kan. Terus ya bener-bener aja gue ngerasa yang gak enak guys. Gue tuh dilirik gitu sama mereka, terus diketawain. Kayak padahal gue tuh cuman sekedar lewat aja loh. Like kenapa cowok tuh selalu begitu guys? Lewat aja dikit udah kayak apaan aja ya kan. Tapi gue di situ gak diem aja. Gue tatap mata mereka, terus gue hipnotis. Enggak sih, gue diem aja. Ya terus gue cepet-cepet ke kantin, kayak gue mah bodo amatan sumpah deh. Nah belum selesai nih. Di saat itu gue kan lagi beli bakso. Nah terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngajak ngobrol gue. Ini juga gue gak bingung sih kenapa cowok bisa temenan instan gitu, atau temennya banyak. Karena mereka tuh yang gue tahu kalau misalnya temenan gas aja. Kebanyakan mereka tuh kenalannya lewat game atau langsung jadi best friend biasanya. Bahkan di jalan aja tiba-tiba bisa ketemuan sama orang random yang gak dikenal. Terus ditawarin makanan ya kan, beda banget kalau cewek. Ya, konfirmasi guys kalau misalnya gue salah atau bener. Oke, BTW lanjut ke ceritanya. Singkatnya nih guys, gue habis itu balik ke kelas buat ngelanjutin pelajaran. Nah, tapi teman-teman gue tuh di sekeliling pada bingung kenapa gue mukanya tuh kayak habis marah-marah gitu ya kan. Trin, kok kelihatannya kayak marah-marah gitu sih mukanya? Bukannya tadi cuma ke kantin doang? Itu tadi banyak geng cowok, males banget tahu, kayak dilirik-lirik gitu, padahal gue nggak salah apa-apa. Oh, biasa itu mah. Kelakuan cowok emang suka absurd banget. Aduh, sakit. Itu siapa tadi yang dorong? Siapa sih? Ya, ini juga nih, cowok tuh sering banget yang namanya main yang tumpuk-tumpukan itu, tahu nggak sih? Temen gue ada yang pernah palanya kena ujung meja gara-gara itu. Dan ya entah kenapa mereka tuh berisik banget kalau lagi di kelas, nggak bisa diem coy. Ya ada sih yang diem, cuman paling beberapa dari mereka antara kayak lagi sibuk aja atau enggak lagi nggak tertarik. Gue pikir-pikir mereka tuh dari SD sampai SMK mereka tuh masih kayak begitu, tapi pas sudah kuliah baru kayak agak normal, I guess. Kayak tergantung umur juga gak sih? Maybe. Kalian cowok-cowok coba komen tentang yang ini. Apakah mindset cowok itu dewasanya sesuai umur? Sekali lagi, mindset. Oke, ya. Pokoknya habis kejadian itu, mereka tuh bukannya kayak kaget, malah pada ketawain satu sama lain. Haduh, emang ada-ada aja ya kalau cowok udah main tuh gerasak-gerusuk, tau gak sih? Nah, oke. Gue juga mau ceritain nih pengalaman gue sama temen gue yang cowok. Dan ini akan jadi bukti kenyataan bahwa hampir setiap cowok tuh pasti begini. Kan waktu itu gue ke acara Komifuro yang Jepang-Jepangan event gitulah yang gede ya kan. Nah temen gue tuh mau ikut gue ya kan.
Oke, jadi gini, dia tuh katanya pernah lagi mau menuju ke event Komifuro ke gua, dan rumahnya tuh dia tuh kayak ada di daerah Bekasi. Dia naik motor dari Bekasi ke Tangerang, cuman buat CF aja. Jujur, gua tuh kaget banget. Dia tuh bisa duduk gak pegel berjam-jam begitu dari Bekasi ke CF. Gua kayak mikir tuh pantat kagak tepos apa ya? Gua aja yang naik mobil kadang suka agak pegel kalau lama-lama. Dia naik motor, keren banget bre. Oke, terus gini kan, gue nungguin temen gue yang ini buat nyampe. A few moments later. Dia belum ada. Gue mikir, oke, mungkin macet kali ya. 2 hours later. Gue nelpon dia kagak diangkat-angkat. Masalahnya, gue di situ tuh kayak udah mau pulang karena udah sore. Jadi ya mungkin dia emang nggak jadi datang kali ya, apa mager. Terus oke, gue lanjut full syuting aja kan bareng sama teman-teman gue. Meskipun di situ gue pengen nge-expect dia datang sih karena gue udah lama nggak ketemu dia ya kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue jadi agak ngerasa worried gitu, takut kenapa-napa ya kan sama dia. Tapi tebak guys, pas gue nyampe rumah dia tuh pengen VC-an sama gua kan. Terus kayak oke, gua bakal VC sama dia meskipun gua tuh habis pulang dari CF kan capeknya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, di call itu dia bilang gini, Maaf ya Trin, gue nggak bisa datang. Gue habis kecelakaan. kok bisa sih? Iya, gue ketabrak itu sama motor lain. Ini kaki gue kayak kebentur sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Serius kebentur? Kebentur? Kok bisa ya kebentur? Yang bener lu, coba gue pengen lihat fotonya kayak gimana. Pas gue lihat fotonya, anjor, ternyata lebih parah daripada yang gue bayangkan guys. Tapi kalau misalnya kalian lihat secara aslinya bakal nggak kuat sih. Gue juga udah delete fotonya, sumpah gue nggak kuat. Gue tuh nggak bisa ya sama yang kayak begitu. Takut. Ini mah bukan kebentur anjir, ini mah lu udah sengklek. Terus dia tuh kayak masih bisa ketawa. Oh my god. Jadi tuh ternyata ada beberapa fakta unik yang gue mau share ke kalian. Itu tuh kalau misalnya dia balik-balik nyampe rumah tuh kayak nggak ngerasa apa-apa guys. Udah kayak ya biasa sakit. Apaan sakit apaan, jatuh dari motor. Kayak ini gimana ceritanya gue kata deh. Nah sebaliknya cowok tuh entah kenapa kalau misalnya lagi demam langsung OTW nulis surat wasiat. Ya kan? Maksudnya keterbalikannya sama cewek. Kalau mereka biasanya tuh lebih tahannya pas lagi pusing, demam atau apapun itulah, dan mereka masih tahan-tahan aja. Nah, ternyata ada risetnya sih, guys. Kalau cowok tuh biasanya ada faktor biologisnya. Ya, itu mereka biasanya punya suatu kayak tameng yang di dalam mereka yang ngebuat rasa sakitnya tuh kayak ngilang sementara, atau bisa dibilang hormon estrogen. Nah, itu kenapa kalau cowok kuatnya lebih ke fisik, kalau cewek lebih ke mental. I think so. Ya, begitu sih guys. Kalau menurut kalian poin-poin gua ini bener nggak sih? Gua mau tahu konfirmasi kepada cowok-cowok yang nonton video ini. Gua soalnya juga penasaran sih. Emang ya kita tuh bener-bener diciptakan berbeda, tapi saling melengkapi dan unik masing-masing orang ya. Gua bilang gue tuh punya firasat kalau misalnya memang 90% cowok tuh rata-rata kayak gini ya. Tapi gue nggak bilang semuanya banget sih. But it's always a man, you know. Makasih buat kalian yang udah buatin fan art untuk gue. Gue tuh seneng banget tahu kalau misalnya digambarin kalian. Terus berkarya guys. Gue selalu share fan art kalian kok di Instagram story. Dan ya, ini adalah collab pertama gue dengan Kak Aru. Makasih ya Kak udah collab bareng. Jangan lupa subscribe, like video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.